Halo YouTuber, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita hari ini diberi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Di dunia ini banyak sekali kita ketahui artefak-artefak kuno prasejarah. Termasuk di tanah air kita tercinta, Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas penemuan artefak kuno prasejarah di Indonesia. Dan berikut 5 penemuan artefak kuno di Indonesia. Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur ditemukan kembali pada awal abad ke-19 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, seorang administrator Inggris di Jawa pada masa pemerintahan kolonial Inggris di Hindia Belanda. Pada tahun 1814, Raffles mendengar kabar mengenai sebuah bangunan besar yang tersembunyi di bawah tumpukan abu vulkanik di daerah Magelang, Jawa Tengah. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Candi Borobudur kemudian ditemukan kembali dan mulai dipulihkan pada tahun 1835 oleh Badan Purbakala Belanda di bawah arahan Insinyur Jenderal H.C. Cornelius. Proses restorasi dan pemugaran berlanjut hingga akhir abad ke-20, menjadikan Candi Borobudur sebagai salah satu situs arkeologi dan keagamaan Buddha terpenting di dunia. Tujuan dibangunnya Candi Borobudur, sebagai pusat keagamaan, Borobudur merupakan tempat ibadah Buddha Mahayana yang penting. Dibangun sebagai simbol ajaran Buddha, tempat ini digunakan untuk meditasi, kontemplasi, dan praktik keagamaan. Simbol kebesaran dan kekuasaan, Borobudur juga merupakan simbol kebesaran dan kekuasaan kerajaan yang memerintah pada saat itu, terutama dinasti Shailendra. Pembangunan Borobudur menunjukkan kekuatan politik, keagamaan, dan kebudayaan kerajaan Jawa kuno. Dengan demikian, Borobudur memiliki banyak dimensi keagamaan, budaya, dan politik yang menginformasikan tujuan didirikannya situs ini. Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak di Kabupaten Sleman, sekitar 17 km dari pusat kota Yogyakarta, Indonesia. Ini adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan didirikan oleh dinasti Sanjaya pada abad ke-9 M. Tujuan pendiriannya adalah sebagai kompleks kuil agama Hindu untuk memuliakan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa, serta sebagai pusat keagamaan dan kebudayaan pada zamannya. Candi Prambanan tidak ditemukan oleh satu individu tertentu, karena kompleks candi ini telah ada sejak abad ke-9 Masehi. Namun, penemuan kembali dan pemulihan Candi Prambanan sebagai situs arkeologi penting dilakukan oleh Belanda pada abad ke-19, ketika mereka mulai melakukan ekskavasi dan restorasi terhadap banyak situs budaya di Indonesia, termasuk Candi Prambanan. Candi Prambanan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Pengakuan ini mengukuhkan pentingnya kompleks candi ini sebagai sebuah situs budaya yang luar biasa, mewakili keindahan arsitektur Hindu klasik dan sejarah yang kaya di wilayah Nusantara. Situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang adalah kompleks arkeologi yang terletak di Gunung Padang, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Ini adalah situs megalitikum yang menarik perhatian banyak arkeolog dan sejarawan karena kompleksnya yang besar dan struktur batu-batu besar yang tersebar di lereng gunung. Ada dugaan bahwa situs ini mungkin merupakan struktur bangunan manusia purba yang sangat tua, bahkan lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Namun, interpretasi dan penelitian lebih lanjut masih sedang berlangsung untuk memahami sejarah dan signifikansi sebenarnya dari situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang diyakini telah dibuat oleh manusia pada zaman prasejarah, tetapi tanggal pasti pembuatannya masih diperdebatkan oleh para ahli. Beberapa ahli meyakini bahwa situs ini mungkin dibuat pada periode Neolitikum atau bahkan Paleolitikum, membuatnya menjadi salah satu struktur manusia tertua di dunia. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan usia dan tujuan sebenarnya dari situs ini. Penemuan situs Gunung Padang diawali oleh perhatian masyarakat setempat terhadap formasi batu-batu besar yang terlihat di lereng Gunung Padang.
Namun, penemuan secara resmi dan penelitian lebih mendalam dimulai pada awal abad ke-20, ketika Belanda, yang saat itu menjajah Indonesia, mulai mengirimkan arkeolog dan ahli sejarah untuk mengeksplorasi situs-situs prasejarah di wilayah tersebut. Pada tahun 1914, Dr. N. J. Krom, seorang arkeolog Belanda, pertama kali mempublikasikan temuannya tentang situs tersebut dalam sebuah laporan berjudul Oude den van Java, Artefak-Artefak Jawa. Namun, ekskavasi dan penelitian lebih lanjut dilakukan pada tahun 1979 oleh tim arkeolog Indonesia di bawah pimpinan Dr. Utomo S. Putro. Penelitian dan ekskavasi berlanjut secara bertahap hingga saat ini, dengan berbagai tim arkeolog dan peneliti Indonesia dan internasional terlibat dalam upaya untuk memahami lebih dalam asal-usul, fungsi, dan signifikansi sejarah dari situs Gunung Padang. Situs Sangiran. Situs Sangiran adalah situs arkeologi terkenal di Jawa Tengah, Indonesia. Situs ini terkenal karena fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di sana, termasuk Homo erectus, yang menunjukkan bukti keberadaan manusia purba di wilayah tersebut. Situs Sangiran juga penting karena menunjukkan evolusi manusia dan kehidupan prasejarah di wilayah Asia Tenggara. Penelitian di situs ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan manusia purba, alam prasejarah. Situs Sangiran terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, sekitar 15 km sebelah utara kota Solo. Ini terletak di dataran Karts, sebuah dataran rendah yang subur yang dikelilingi oleh pegunungan vulkanik. Situs ini mencakup wilayah yang luas dan terdiri dari beberapa lokasi yang tersebar di sekitar wilayah Sangiran. Situs Sangiran pertama kali ditemukan pada tahun 1934 oleh seorang ahli geologi Belanda bernama Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald. Saat melakukan penelitian tentang batuan kapur di daerah sekitar Solo, ia menemukan beberapa fosil gigi manusia purba yang kemudian dikenal sebagai Pithecanthropus erectus, sekarang dikenal sebagai Homo erectus. Penemuan ini memicu penelitian lebih lanjut di area tersebut, yang mengungkapkan banyak fosil-fosil manusia purba dan artefak prasejarah lainnya, serta menyebabkan situs Sangiran menjadi salah satu situs arkeologi paling penting di dunia untuk studi tentang evolusi manusia. Di situs Sangiran, banyak benda-benda bersejarah dan fosil-fosil manusia purba yang telah ditemukan selama berbagai ekskavasi dan penelitian arkeologi. Beberapa benda yang paling penting termasuk fosil-fosil Homo erectus, yang mencakup tengkorak, gigi, tulang belulang, dan artefak batu seperti alat-alat batu yang digunakan oleh manusia purba untuk berburu dan membuat perkakas. Semua benda ini memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan manusia purba dan lingkungan prasejarah di wilayah tersebut. Situs Liang Bua. Situs Liang Bua adalah sebuah gua karst yang terletak di Pulau Flores, Indonesia. Situs ini terkenal karena penemuan fosil-fosil manusia purba yang dikenal sebagai Hobbit Flores, atau Homo floresiensis. Penemuan ini dibuat pada tahun 2003 oleh sebuah tim arkeolog yang dipimpin oleh Profesor Mike Morwood dari University of Wollongong, Australia, dan Profesor Raden Soejono dari Pusat Arkeologi Nasional di Indonesia. Homo floresiensis ditemukan dalam bentuk tengkorak, tulang belulang, dan artefak lainnya di dalam gua. Penelitian terhadap fosil-fosil ini menunjukkan bahwa Homo floresiensis adalah spesies manusia purba yang memiliki tubuh kecil, dengan tinggi sekitar 1 meter, dan tinggal di Pulau Flores sekitar 50.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Penemuan ini menjadi sangat penting dalam studi evolusi manusia, karena menunjukkan bahwa spesies manusia purba yang berbeda dari Homo sapiens telah hidup di wilayah Asia Tenggara pada masa lampau. Situs Liang Bua dan penemuan Homo floresiensis telah menjadi fokus penelitian intensif bagi para ahli arkeologi dan antropolog, serta menarik minat luas dari masyarakat internasional. Itulah 5 artefak prasejarah yang ditemukan di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ulasan versi Fakta Tentang Dunia. Dan, sampai jumpa.